Saya sebenarnya sudah lama ingin membuat video yang berbicara tentang pernyataan-pernyataan yang seperti itu, yang bersikeras mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Kita banyak membaca tulisan-tulisan seperti itu, komentar-komentar seperti itu di kolom komentar. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru ku tahu rumah itu sakit. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Apa? Kakek. Ini paling lawa. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia sempina. Teman-teman, video kali ini agak sedikit berbeda, di mana saya tidak akan berbicara tentang perbandingan kosakata. Meskipun di dalam prolog di awal video ini saya menyatakan kita berbicara tentang perbandingan kosakata. Namun, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat pokok, yang sangat mendasar. Di mana di dalam video saya sebelumnya, mungkin beberapa bulan yang lalu, saya pernah mengatakan bahwa ketika adanya Sumpah Pemuda tahun 1928, Indonesia memilih bahasa Melayu sebagai dasar untuk membuat bahasa Indonesia. Dan bahasa Melayu yang dipilih ketika itu adalah bahasa Melayu yang dipertuturkan di Riau. Saat itu saya memberikan alasan mengapa pemuda-pemuda yang berkumpul melakukan Kongres Sumpah Pemuda itu memilih bahasa Melayu yang dipertuturkan di Riau, bukan yang dipertuturkan di tanah semenanjung Melayu. Itu sederhana saja, jarak. Dan satu lagi, penjajah kita berbeda. Kita dijajah oleh Belanda, mereka dijajah oleh Inggris. Kemudian, jadi tidak mungkin pemuda yang berkumpul pada Kongres Sumpah Pemuda 1928 itu memilih bahasa Melayu yang dipertuturkan di tanah semenanjung. Itu tidak mungkin. Maka yang digunakan adalah bahasa Melayu yang berasal dari Riau. Bahkan kalau kita bicara tentang fakta sejarah, pahlawan bahasa Melayu di Riau yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia itu adalah Raja Ali Haji. Makam beliau ada di Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Raja Ali Haji bukan pahlawan tanah semenanjung. Jadi Raja Ali Haji itu adalah pahlawan nasional Indonesia. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa bahasa Melayu yang dipilih sebagai cikal bakal bahasa Indonesia itu adalah yang berasal dari Melayu Riau. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Kita membaca banyak komentar dari warganet sebelah, di mana komentarnya itu menurut saya mencoba kembali ke zaman tahun 1928, di mana mereka mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Kita banyak membaca tulisan-tulisan seperti itu, komentar-komentar seperti itu di kolom komentar. Saya sebenarnya sudah lama ingin membuat video yang berbicara tentang pernyataan-pernyataan yang seperti itu, yang bersikeras mengatakan bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu. Padahal berkali-kali saya katakan, rakyat Indonesia tidak pernah menidakkan bahwa asal muasal bahasa Indonesia
itu adalah bahasa Melayu. Itu dipegang dulu. Tetapi menyamakan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia sekarang itu adalah suatu tindakan yang naif. Kalau saya tidak boleh mengatakan bodoh. Bahkan ada yang lebih bersikeras mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada. Yang mereka gunakan itu adalah bahasa Melayu. Nah, ini adalah tahap kebodohan yang lebih di atas, yaitu bebal. Mengapa saya katakan itu bebal? Saya ingin membuat suatu analogi sederhana di mana kepada semua yang masih mempunyai akal sehat, waras, akan menerima contoh analogi hubungan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Sejak COVID, karena COVID itu, waktu itu kan kita harus tinggal di dalam rumah ya, jadi semua aktivitas itu harus di dalam rumah. Akhirnya saya belajar membuat roti ciabatta. Bahan-bahan dari roti ciabatta itu adalah tepung, air tentunya, ragi atau yeast dalam bahasa Inggris, olive oil atau minyak zaitun, kemudian garam. Apa proses yang harus dilakukan untuk membuat roti ciabatta? Pertama, Anda masukkan air ke dalam baskom atau ke dalam tempat adonan, kemudian Anda masukkan ragi atau yeast. Setelah Anda masukkan dua bahan itu, Anda aduk baik menggunakan sendok atau sendok kayu. Sebaiknya menggunakan sendok kayu. Anda aduk sampai Anda tidak melihat butiran ragi. Artinya apa? Adukannya itu sudah bagus dan warna airnya tentu akan berubah karena sudah ada unsur ragi. Anda tidak melihat butir raginya lagi. Setelah itu Anda masukkan minyak zaitun atau olive oil. Kita tahu bahwa air dengan minyak itu tidak mungkin menyatu, betul? Tapi begitu kita masukkan minyak zaitun ke dalam air yang sudah ada raginya tadi, itu kita aduk lagi. Kita aduk lagi dan nanti kita akan melihat ada beberapa bagian yang dimana bagian minyak itu tidak menyatu dengan air. Tapi itu sebenarnya bagus. Tidak menyatunya air dengan minyak tadi, itu justru akan membuat bagus tekstur roti ciabatta itu nantinya. Di dalam baskom tadi, atau di dalam tempat adonan tadi, Anda sudah ada air yang sudah diaduk dengan ragi dan sudah diaduk dengan minyak zaitun. Proses berikutnya, tepung, ya, tepung itu sebagai salah satu bahan pembuat roti. Kemudian garam Anda masukkan ke dalam tepung itu, Anda aduk dulu. Jadi tepung dan garam diaduk dulu sampai Anda tidak bisa melihat lagi butiran garam di dalam tepung tadi. Setelah adonan tepung dengan garam tadi selesai, Anda masukkan ke dalam air yang sudah ada ragi tadi, yang sudah ada minyak zaitun tadi. Begitu Anda masukkan, kemudian Anda aduk lagi, harus dipastikan ketika mengaduk itu, tepungnya itu menjadi basah semua. Tidak ada bagian yang kering. Sampai tahap ini, apakah Anda bisa membedakan mana yang ragi, mana yang minyak zaitun, mana yang garam? Apakah Anda bisa membedakan? Tidak, Anda sudah tidak bisa membedakan. Semuanya itu menyatu dalam bentuk bagian yang basah, di mana kita tahu di bagian yang basah itu tentu ada air, ada ragi, ada minyak zaitun, dan ada garam. Tapi semuanya Anda sudah tidak bisa melihat lagi. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Proses berikutnya adalah ada yang dinamakan teknik tarik sampai jauh, kemudian dilipat. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu tekniknya stretch and fold. Tarik, lipat. Ditarik sampai meregang, kemudian dilipatkan lagi ke dalam adonan utamanya. Itu yang dinamakan teknik stretch and fold. Apakah stretch and fold itu hanya dilakukan sekali saja? Tidak. Dilakukan 3 kali setiap 30 menit. Untuk apa sih proses ini dilakukan? Ini untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang kita masukkan tadi dari awal itu semuanya menyatu dalam satu adonan. Setelah kita melakukan stretch and fold 3 kali tersebut, apakah sudah selesai? Ya enggak dong. Kita masukkan, kita bakar di dalam oven itu. Dibakar dengan suhu 230 derajat Celcius selama 35 menit. Kemudian setelah 35 menit, Anda akan mendapatkan roti ciabatta. Contohnya adalah seperti yang di video ini. Kembali kepada pernyataan-pernyataan dari warganet sebelah yang bersikeras mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Mari kita membuat analogi. Pembuatan roti ciabatta itu adalah proses pembuatan bahasa Indonesia. Mari kita buat analogi bahwa tepung itu adalah bahasa Melayu Riau. Selain tepung itu adalah kosakata-kosakata serapan yang masuk ke dalam adonan tersebut. Termasuk apa? Air untuk pengikatnya. Di dalam air itu ada ragi, ada minyak zaitun. Kemudian menyatu dengan
tepung. Nah, pertanyaan saya, apakah di dunia ini, atau anggaplah di Asia Tenggara ini, hanya ada satu merek tepung? Tidak, ada banyak merek tepung di daerah Asia Tenggara ini. Itu saya buat analogi seperti ini. Apakah bahasa Melayu itu hanya dipertuturkan di tanah Semenanjung saja? Anda jangan GR. Enggak, di Riau juga dipertuturkan. Di Palembang juga dipertuturkan, di Jambi juga dipertuturkan, bahkan di Medan itu ada yang namanya Melayu Deli. Di Kalimantan juga ada dipertuturkan bahasa Melayu. Itu artinya apa? Tidak hanya ada satu merek tepung di Asia Tenggara. Setelah itu diaduk. Kenapa itu harus diaduk? Karena itu untuk memastikan bahwa semua unsur-unsur yang masuk, serapan-serapan yang masuk itu bisa menyatu di dalam satu adonan. Bahkan di dalam adonan itu sudah tidak bisa membedakan lagi ini bahasa dari mana, karena semua sudah menyatu menjadi satu adonan. Kemudian mengapa harus dilakukan teknik stretch and fold? Itu adalah untuk memastikan ketahanan persatuan dari adonan itu sendiri. Apakah adonan itu betul-betul sudah menyatu? Kalau saya tarik sejauh-jauhnya, kemudian begitu mereka sudah hampir lepas, kita balikin lagi, masukin lagi ke dalam adonan yang utama. Itu untuk memastikan kekuatan dari adonan itu. Tahap terakhirnya tentu adalah dimasukkan ke dalam oven atau dibakar. 230 derajat Celcius, 35 menit. Itu apa? Itu adalah kita ingin melihat bagaimana adonan yang sudah menyatu itu bereaksi ketika dibakar. Apakah mereka kuat atau tidak? Apakah mereka jadi cerai-berai setelah dibakar itu atau tidak? Pertanyaan saya. Dengan semua proses itu, apakah kita bisa mengatakan roti ciabatta itu sama dengan tepung? Hanya orang waham, hanya orang bebal saja yang tetap mengatakan bahwa roti ciabatta itu sama dengan tepung. Kepada mereka yang masih bersikeras mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, itu sama aja Anda ingin mengatakan roti ciabatta itu sama dengan tepung. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi dengan tepung itu saat ini. Tepung itu saat ini ingin menjadi roti ciabatta. Artinya apa? Roti ciabatta sudah ada wujudnya. Tapi si tepung itu mungkin iri atau apa gitu ya. Dia juga ingin jadi kayak roti ciabatta. Sehingga apa yang dilakukan oleh si tepung ini, dia mengambil yang ada di roti ciabatta itu. Jadi kayak dicomot gitu. Yang roti ciabatta itu dicomot-comot-comot terus diletakin di tepung. Menurut Anda, begitu bagian dari roti ciabatta itu dimasukkan ke tepung, menurut Anda itu bisa menyatu atau enggak? Enggak. Itu satu. Yang kedua, begitu ini sudah dicomot, bagian ciabatta ini dicomot, dimasukkan ke tepung, Anda bisa membedakan nggak mana yang tepung, mana yang roti ciabatta?
bisa. Karena apa? Karena mereka tidak menyatu tadi. Tidak ada proses mengadu, stretch and fold, tidak ada. Kemudian, karena unsurnya itu tidak menyatu, jadi kita bisa membedakan bahwa ini bukan bagian dari tepung. Ini bagian dari ciabatta. Nah, bahkan si tepung sendiri itu kaget. Loh, kok ada bagian ciabatta di sini? Itu yang terjadi ketika saya membentangkan fakta. Ada banyak kosakata pinjaman bahasa Indonesia di dalam tepung. Orang-orang yang di dalam tepung itu, kalau mereka mau jujur, mereka itu kaget semua. Karena terdapat banyak unsur ciabatta di dalam tepung. Itu menunjukkan apa? Bahwa tidak ada proses pengadukan, tidak ada proses stretch and fold yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, mereka kaget kok bisa ada bagian dari roti ciabatta di dalam tepung. Namun karena tepung ini bertransformasi menjadi bebal, si tepung ini mengatakan, oh ciabatta ini adalah bagian dari tepung. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang tetap mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, itu sama aja dia ingin mengatakan roti ciabatta itu sama dengan tepung. Jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah.